Jadi kita ini, saya, keluarga Al bin Jendan, kita ini masih bernasab kepada Sidogiri. Nasab ada dua, ada nasab tini, ada nasab dini. Ada nasab hubungan tanah, hubungan darah. Yang kedua nasab hubungan din, melalui ilmu, jalur ilmu. Tin tanpa din nggak guna. Tetapi keberadaan tin, nasab tini, apabila diiringi dengan nasab dini, kepada Ibrahim bin Adham. Saya cinta kepada semuanya dan kepada Ibrahim bin Adham, tapi saya benci kepada Abu Yazid Al-Bustami. Memusuhi satu wali, tanggung sendiri resikonya. Sebab mu'adatul awliya, memusuhi para wali-wali, itu min asbab su'il khatimah, penyebab su'il khatimah. Makanya jaga adab. Orang makin banyak ilmu, makin banyak adab, makin banyak akhlak, makin banyak tawadhu, makin banyak hormat dan respeknya kepada orang-orang mulia. Walidzalik, lihat, siapa yang enggak kenal dengan Syekhana Khalil Al-Bangkalani, Syekh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, ulama besar, bahkan para ulama yang ada di Hijaz, keilmuannya pun juga bersanad kepada Syekh Khalil Al-Bangkalani. Syekh Khalil dengan segala keilmuannya datang ke Sidogiri, ziarah dari tempatnya beliau, datang berziarah kepada Syekh Kiai Nur Hasan, ziarah kepada Kiai Nur Hasan, masuk ke kampung sini, dia buka sendalnya. Kemudian dia datang berziarah, menimba ilmu kepada Kiai Nur Hasan. Tiap kali datang seperti itu. Pulang pergi baca Yasin 41 kali. Jalanan menjadi saksi pijakan telapak kaki Syekhana Khalil dalam menuntut ilmu, dalam zikir, dalam tilawatul Quran. Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani itu dalam Tanbihul Muqtarin menceritakan ada beberapa para wali-wali, kalau dia berjalan tuh, tiap dia melangkah selalu berzikir. Seandainya dia udah berjalan lupa zikir, dia mundur lagi, balik lagi. Bilang, saya nggak mau jejak saya di muka bumi ini berlalu tanpa zikir. Walaupun udah kelewatan 1 kilo, 2 kilo, balik lagi 2 kilometer. Jalan, melalui jalan tersebut dengan zikir. Subhanallah. Dan ternyata itu bukan cuma cerita dari 500 atau 1000 tahun yang lalu, tetapi di dalam waktu yang gak terlalu jauh dari kita. Lebih dari 100 tahun yang lalu, 100 sekian, Syekhana Khalil datang ke sini, dia buka sendalnya. Kemudian juga sepanjang jalannya pulang pergi baca Yasin 41 kali, dan begitu masuk. Bagaimana gak berkah ilmu yang beliau tuntut, ilmu yang beliau cari tersebut, dengan adab, dengan ta'zim. Kan Al-Imam Malik bin Anas di Madinah nggak mau pakai sendal. Kenapa? Nggak mau pakai sendal, nggak mau naik unta atau keledai, naik kendaraan di kota Madinah. Ditanya, kenapa? Ini lagi panas-panasnya tanah Madinah. Maka dijawab, di mana saya akan meletakkan telapak kudaku atau keledaiku atau untaku? Di tanah yang pernah dipijak oleh Nabi Muhammad, tanah yang pernah dipijak oleh malaikat Jibril, tanah yang pernah dipijak oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga dia jalan di kota Madinah, itu nggak mau pakai sendal. Adab, respek, akhlak kepada para pendahulunya. Kenapa? Sebab beliau punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu ya sembarangan. Tapi orang kalau punya ilmu, begini adabnya, begini respeknya. Orang yang memuliakan, yang hormat kepada orang yang terhormat adalah orang yang punya kehormatan. Tapi orang yang nggak punya kehormatan, ya nggak tahu cara menghormati. Kenapa nggak hormat kepada fulan, kepada wali fulan? Ya dia nggak punya kehormatan. Fagidu syai' la yu'ti. Saat dia nggak punya kehormatan, bagaimana dia mau menghormati orang lain? Tapi Rasul dalam Al-Quran, Sayyidina Musa, Nabi dari kalangan Bani Israel, datang mencari Sayyidina Khadir.
Khadir, ada yang bilang beliau nabi, ada yang beliau bilang bukan nabi, wali. Wa katsir dari ulama yang berpendapat kalau beliau bukan nabi tapi seorang wali. Gal ba'du ahli al-haqiqah mengatakan Jibril muallimul anbiya wa Khadir muallimul awliya. Jibril mentornya para nabi-nabi, Khadir mentornya para wali-wali. Nabi Musa salah seorang ulul azm minar rusul, nabi dengan umat yang terbanyak setelah umatnya Nabi Muhammad, mencari Khadir, melakukan perjalanan panjang. Lihat semangatnya Nabi Musa, pengen ketemu wali, pengen ketemu wali yang ada di zamannya. Beliau bilang idqala Musa li fatahu lah abrah hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huguba. Saya nggak mau berhenti sampai saya ketemu di tempat yang dijanjikan, walaupun berlalu waktu bertahun-tahun. Saya cari tetap. Begitu sampai ketemu, apa dia bilang kepada Sayyidina Khadir? Ana Musa, Fir'aun tenggelam gara-gara saya. Jangan macam-macam. Kamu punya ilmu apa? Kasih tahu. Nggak bilang begitu. Nabi Musa bilang apa? Kepada wali tersebut, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku manut kepada engkau, ngikut kepada engkau? Kali-kali ada ilmu yang bisa engkau ajarkan kepadaku. Adab Nabi Musa adabnya kepada Sayyidina Khadir. Ilmu begitu. Makin tambah ilmu, makin tambah adab, makin tambah tawadhu, makin tambah akhlak. Dan beginilah ilmunya Imam Syafi'i, ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal, ilmunya Imam Abu Hanifah, ilmunya Imam Malik bin Anas, ilmunya Syekh Abdul Qadir Jailan, ilmunya Aulia wa Salihin. Dan ketahuilah, kakek kami Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau belajar menimba ilmu kepada Syekhana Khalil Al-Bangkalani. Jadi kita ini, saya, keluarga Al bin Jindan, kita ini masih bernasab kepada Sidogiri. Nasab ada dua, ada nasab tini, ada nasab dini. Ada nasab hubungan tanah, hubungan darah. Yang kedua nasab hubungan din, melalui ilmu, jalur ilmu. Tin tanpa din nggak guna. Tetapi keberadaan tin, nasab tini, apabila diiringi dengan nasab dini, nah itu baru manfaat wa syaraf. Nah kita di dalam nasab dini, kita bernasabkan jalur kita bersambung kepada Syekhana Khalil, kepada Syekh Nur Hasan, nyambung kepada guru-guru beliau sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah kebanggaan buat kita. Dan senantiasa dari Sabang, saya sudah pergi ke Sabang, sampai ke Merauke, kita sudah sampai di Merauke, ke banyak provinsi, ke banyak kota, ke banyak tempat kita masuk, kita menemukan santri-santri Sidogiri berdakwah di tempat tersebut. Niat dari seorang wali, alim, amil, mutawadhi', dari seorang Kiai Nur Hasan. Niatnya beliau, lihat, menyampaikan agama ini sampai ke seluruh penjuru dunia, radhiyallahu anhu ardah. Dan disinilah kita mau ilmu satu paket, dengan adab, dengan akhlak, dengan budi pekerti yang luhur, dengan ihtiram, dengan pengamalan. Ini tempatnya. Ini tempat warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah peduli dengan umatnya yang biasa-biasa aja. Waktu Sayyidatuna Aisyah membuat sesuatu yang istimewa, Nabi bilang, Allahumma ghfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asarat. Didoakan panjang lebar oleh Nabi Muhammad.
Senyum Siti Aisyah, girang. Terus Nabi tanya, farihti ya